Mungkin kalian semua pernah mendengar cerita, bahwa pada zaman dahulu, ada seorang bidadari yang turun dari kahyangan. Dari cerita atau dongeng tersebut, bidadari itu bernama Dewi Nawang Wulan. Dalam cerita ini, kita akan dijelaskan, siapa itu Dewi Nawang Wulan. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini, dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Baiklah, mari kita mulai. Ternyata, Dewi Nawang Wulan, bukan dari kahyangan, tetapi dari parahyangan. Asal-usul Dewi Nawang Wulan istri Joko Tarub, ternyata bukan makhluk bidadari, atau perikahyangan, melainkan perempuan cantik yang berasal dari tanah Sunda, yang dikenal dengan Prahyangan. Jati diri mengenai siapa Dewi Nawang Wulan, dan Joko Tarub, diungkap sejarawan asal Malang, Damar Sasyongko. Joko Tarub sendiri memiliki nama asli Kidang Telangkas, putra Syekh Maulana Maghribi, yang menikah dengan Dewi Retno Dumilah, putri Arya Adikara, Adipati Tuban. Kidang Telangkas dirawat, dan dibesarkan oleh istri Ki Arya Penanggungan, seorang bangsawan Pajajaran yang tinggal dan menetap di Pedukuhan Tarub, wilayah Pajang. Setelah menjadi Aku, Ring Tarub, Arya Penanggungan dikenal dengan nama Ki Ageng Kasihan. Dialah bapak angkat Kidang Telangkas. Ki Ageng Kasihan dan Nyai Ageng Kasihan tidak memiliki anak, sehingga seperti mendapatkan anugerah saat menemukan bayi Kidang Telangkas. Bayi itu lantas dinamakan Joko Tarub. Kelak ketika kedua bopo dan biung angkat Joko Tarub, yaitu Ki Ageng dan Nyai Ageng Kasihan meninggal dunia, Joko Tarub menggantikannya sebagai Aku, di Pakuwon Tarub, dan dikenal dengan nama Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub menceritakan kepada putrinya, Dewi Nawangsih yang sedang rindu dengan ibunya, Nawang Wulan. Sejak kecil, Dewi Nawangsih sudah tidak mengetahui keberadaan biungnya itu, karena ditinggal pergi lantaran suatu hal. Kepada Nawangsih, Ki Ageng Tarub menceritakan sejarah sang ibunda tercinta. Biungmu masih berdarah Sunda dan Jawa, ungkap Ki Ageng Tarub. Nawangsih terkejut, karena selama ini kisah yang beredar di tengah masyarakat, ibunya adalah seorang bidadari dari langit. Ki Ageng Tarub lantas menjelaskan asal-usul biung dari putrinya itu. 17 tahun yang lalu sebelum Nawangsih lahir, 7 wanita cantik bersama beberapa laki-laki dari Prahyangan, datang ke Tarub, sebuah pedukuhan terpencil yang berada di kawasan hutan lebat. Mereka, rombongan datang melalui jalur laut, dari Pelabuhan Kelapa, yang sekarang Jakarta, menuju Pelabuhan Simongan, yang sekarang Semarang, lalu lewat jalur darat menuju ke daerah Tarub. Mereka memilih tinggal di hutan yang dikenal angker, wingit, dan mistis. Lokasinya berada di samping Pedukuhan Tarub. Kedatangan mereka di Tarub tanpa memberikan kabar apapun kepada Nyai Ageng Kasihan, yang waktu itu mengemban jabatan sebagai Aku Ring Tarub. Sepeninggal suaminya, Ki Ageng Kasihan. Seiring berjalannya waktu, beberapa warga mengaku sering melihat wanita-wanita cantik yang mandi di Sendang, hutan sebelah selatan Tarub, hutan yang terkenal sangat angker, dan wingit bagi penduduk. Penduduk menceritakan, ada banyak widadari cantik dari langit, yang sedang mandi di tengah telaga hutan yang angker. Karena desas-desus itu, Joko Tarub yang sudah menginjak usia dewasa, sekitar 17 tahun, hingga 18 tahunan, penasaran, dan ingin membuktikan, apa yang menjadi desas-desus penduduk. Pada hari pertama, Joko Tarub tidak menemui apapun. Baru setelah hari kedua, ia terkejut, dengan adanya 7 wanita cantik yang sedang mandi di telaga tengah hutan, yang dikenal angker tersebut. Seperti desas-desus yang berkembang di tengah masyarakat, Joko Tarub mengira 7 perempuan itu memang widadari kahyangan, yang tengah turun ke bumi, dan mandi di Sendang hutan Tarub. Namun, anggapan itu sirna ketika Joko Tarub juga melihat beberapa orang laki-laki yang sedang memandangi Sendang.
Joko Tarub akhirnya menemui laki-laki tersebut, dan mengatakan bahwa ia adalah putra dari Aku Tarub. Senang ada putra Aku yang disinggahi, Joko Tarub diajak menuju tempat peristirahatan mereka di sebuah goa, yang tersembunyi yang cukup dalam. Joko Tarub akhirnya dikenalkan dengan 7 wanita yang ikut dalam rombongan. Singkat cerita, 7 dari wanita itu meminta agar Joko Tarub memilih salah satu dari mereka, untuk diambil menjadi istri. Mereka menjelaskan, bahwa 7 wanita itu adalah putri dari 3 orang Brahmana yang tinggal di Prahyangan. Ketiga Brahmana itu adalah, Dang Hyang Raga Suci, Dang Hyang Langlangwi Sesa dan Dang Hyang Wulungan. Putri Dang Hyang Raga Suci bernama Rara Purwaci, dan Rara Asri, sedangkan putri Dang Hyang Langlangwi Sesa adalah Rara Kencana, dan Rara Manik. Sementara putri Dang Hyang Wulungan adalah, Rara Cinde, Rasati, dan Rara Sindang. Mereka semua mengaku memiliki ibu yang berasal dari Jawa. Dengan demikian, ketujuh perempuan cantik yang awalnya sempat dikira bidadari kahyangan yang turun dari langit ke bumi itu adalah, wanita keturunan Sunda, dan Jawa. Mereka datang ke tanah Jawa atas petunjuk ayah mereka, para Brahmana. Menurut petunjuk gaib yang diterima, putri-putri mereka diperintah untuk melakukan pengembaraan ke timur menuju tempat yang disebut, Amajang Wulan Tinaruban, artinya, di bawah cahaya bulan, dan dinaungi Tarub. Tarub artinya, tempat berteduh, dalam sebuah acara pesta. Karena itu, ketika ada pemuda yang mengaku sebagai putra Aku Tarub, laki-laki yang mengantarkan 7 wanita itu sangat gembira. Artinya, pengembaraan mereka berhasil. Pawisik gaib yang diterima para Brahmana itu, berasal dari sosok yang mengaku sebagai pamomong tanah Jawa, dan Nusantara. Kini, putri-putri mereka sudah sampai di daerah bernama Tarub, dan kebetulan ada pemuda yang menghampiri mereka. Sesuai dengan wangsit, Amajang Wulan Tinaruban, maka 7 wanita cantik tadi meminta pemuda bernama Joko Tarub untuk memilihnya. Rasa penasaran Joko Tarub yang terkejut, karena tiba-tiba diminta menikahi salah satu dari mereka, akhirnya terjawab sudah. Joko Tarub memilih perempuan cantik yang bernama Rara Purwaci, nama asli dari Dewi Nawang Wulan. Rombongan dari negeri Prahyangan itu akhirnya kembali pulang. Namun, Rara Asri memilih untuk menemani kakaknya, Rara Purwaci. Desa Tarub pun gempar. Joko Tarub sang putra Nyai Ageng Kasihan yang menjabat sebagai kepala desa Tarub, membawa wanita cantik dari hutan belantara. Hutan angker, yang sebelumnya tersebar desas-desus dihuni bidadari yang gemar mandi, di sendang telaga. Penduduk pun masih mengira, wanita cantik yang dibawa Joko Tarub adalah, sosok bidadari dari kahyangan. Sementara Joko Tarub memilih untuk diam, dan malah merahasiakan jati diri, dan identitas Rara Purwaci. Kenapa? Sebab putri seorang Brahmana yang menikah dengan golongan ksatria, apalagi Joko Tarub yang bukan dari golongan ksatria, dan tinggal di kampung terpencil, akan menemui banyak kendala, karena aturan dalam Dharma Sastra. Asal-usul Rara Purwaci yang tidak jelas juntrungnya itu, membuat masyarakat Tarub semakin yakin bahwa ia adalah bidadari dari kahyangan. Joko Tarub lantas memberinya nama baru, yaitu Nawang Wulan. Nawang Wulan artinya, menatap rembulan. Sebab biungmu memang seperti rembulan yang memancarkan sinarnya dengan terang, cerita Ki Ageng Tarub, kepada putrinya yang sudah perawan, yaitu Nawangsi. Kelak, Nawangsi diperistri oleh murid Ki Ageng Tarub yang bernama Raden Bondan Kejawan, Pangeran Kerajaan Keling Majapahit. Petunjuk gaib dari para Brahmana dari negeri Prahyangan mulai menemui titik temu. Nawangsi, keturunan dari putri mereka, menjadi istri Raden Bondan Kejawan, putra Bre Kertabumi. Sesuai pawisik yang diterima para Brahmana, ayah Nawang Wulan, keturunan mereka akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Itu sebabnya, putri-putri mereka dikirim dari Prahyangan ke daerah terpencil bernama Tarub.
Semuanya semata-mata demi menjalankan petunjuk gaib yang diterima para Brahmana. Dari perkawinan Raden Bondan Kejawan dengan Nawangsi, lahir Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pendowo, dan Dewi Roro Kasihan, atau Nyai Ageng Ngerang. Dari Ki Ageng Getas Pendowo, lahir Ki Ageng Selo, berputra Ki Ageng Henis, berputra Ki Ageng Pamanahan, berputra Panembahan Senopati, Raja Mataram. Dari Dewi Roro Kasihan, atau Nyai Ageng Ngerang, yang menikah dengan Syekh Muhammad Nurul Yakin atau Ki Ageng Ngerang, lahir Sunan Ngerang II, berputra Sunan Ngerang III, berputra Ki Panjawi, penguasa Kerajaan Pati Jawa Tengah, berputra Wasis Joyokusumo, yang dikenal sebagai Adipati Pati. Adapun Ki Ageng Wonosobo yang nama aslinya adalah Kiai Ageng Ngabdullah, merupakan kakak kandung Nyai Ageng Ngerang yang pertama atau sulung, yang sekarang makamnya ada di daerah yang bernama Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Plobangan, Selomerto. Dalam masa hidupnya, Ki Ageng Wonosobo juga sebagai seorang pemimpin yang hebat dan karismatik. Ki Ageng Wonosobo dikenal juga dengan julukan Ki Ageng Duku, akan tetapi di Desa Plobangan lebih dikenal dengan nama Ki Wanu atau Ki Wanusebo. Ki Ageng Wonosobo dipercaya dan diyakini sebagai waliullah, yang telah melanglang buana ke berbagai tempat, dalam rangka mencari ilmu, sekaligus menyiarkan agama Islam. Ki Ageng Wonosobo mempunyai putra, yaitu Pangeran Made Pandan, nama lain dari Ki Ageng Pandanaran, yang menikah dengan Nyai Made Pandan, cucu Sunan Giri. Pangeran Made Pandan mempunyai dua orang putra, yaitu 1. Ki Ageng Pakiringan, yang mempunyai istri bernama Rara Janten. Dari pasangan ini mempunyai 4 putra, yaitu Nyai Ageng Laweh, dan Nyai Ageng Manggar. Kemudian anak kedua Pangeran Made Pandan, yaitu Ki Ageng Saba, yang menikah dengan Nyai Ageng Saba atau kakak kandung Ki Ageng Henis, putri kedua dari Ki Ageng Selo, dan berputra 2 orang yaitu Ki Juru Martani, dan Nyai Sabina, yang menikah dengan Ki Ageng Pamanahan. Demikianlah sejarah yang mungkin sampai saat ini masih menjadi cerita atau dongeng. Semoga dengan ungkapan dan penelusuran sejarah ini, menjadikan sejarah leluhur kita tidak sebatas dongeng yang tak terarah. Namun memang ada jalur sejarahnya dengan leluhur satu dengan yang lain, dan bisa dimengerti. Dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.